Halo semuanya, balik lagi sama aku Iska di channel podcast Kriminal, Creepy Midnight Paranormal. Untuk podcast kali ini, aku akan menceritakan tentang paranormal experience yang dialami oleh salah satu sepupu aku nih. Waktu itu kejadiannya terjadi di daerah Pontianak. Jadi, langsung aja kita simak ceritanya. Kejadian ini sebenarnya udah cukup lama, waktu itu aku masih SMP. Terus hampir dari sebagian keluarga kami itu mau pergi ke Pontianak karena ada urgensi bahwa ayah mertua dari tante aku mengalami kecelakaan dan kita mau menjenguk nih ke Pontianak. Waktu itu yang berangkat ada aku, terus ada mama, ada Nin atau nenek aku, terus ada Uwa, ada tante, sama kedua sepupu aku. Sepupu aku yang pertama itu laki-laki, namanya Farel. Waktu kejadian ini, Farel ini masih usianya 4 tahun. Terus Farel ini anak dari om aku atau adiknya mama, anak pertama dari om aku. Terus sepupu aku yang kedua ini yang ikut, itu anak dari tante aku yang ayah mertuanya ini mengalami kecelakaan di Pontianak. Nah, sebelum ayah mertua dari tante aku ini mengalami kecelakaan, beliau tuh udah bilang ke tante aku buat pokoknya beliau tuh pengen banget ketemu sama cucunya karena memang dari awal pas tanteku nikah, hamil sampai punya anak itu belum sempat ke Pontianak karena ya ada keperluan tertentu lah, kayak misalkan waktu masih hamil kan ya belum berani buat naik pesawat. Terus karena sepupu aku yang Humairah ini yang masih kecil, waktu itu masih 4 bulan, jadi belum berani nih buat naik pesawat karena takut rewel atau takut ya gimana lah, namanya anak kecil kalau naik pesawat, jadi tante aku belum berani. Nah tapi karena ayah mertua dari tante aku ini kecelakaan, akhirnya ya tante aku pergi duluan sama anaknya ke Pontianak dan aku, mama, Uwa sama sepupu aku yang Farel itu nyusul pergi ke Pontianaknya. Kita waktu itu nggak lama-lama sih, cuma 2 hari 1 malam. Akhirnya kita nyusul nih semua. Kita berangkat pagi dari Jakarta, terus sampai di Pontianak itu sekitar siang. Nah siangnya itu kita langsung ke rumah sakit, dimana kondisi ayah mertua tante aku pada saat itu udah masuk ICU dalam keadaan kritis. Terus setelah dari rumah sakit, ya di rumah sakit kita sempat menemui beberapa anggota keluarga dari pihak suami tante aku ini. Setelah dari rumah sakit, akhirnya kita ke rumah suami tante aku. Di sana kita ketemu lebih banyak keluarga lagi. Terus ya kita silaturahmi sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah dari rumah suami dari tante aku ini, sorenya kita semua ke hotel. Kita nginep di hotel karena kondisi di rumah suami tante aku ini lagi rame banget. Dan waktu itu anak dari tante aku nih, Humaira ini rewel. Terus akhirnya ya udahlah ikut nginep aja di hotel. Akhirnya kita semua nginep di hotel sehari. Kita begitu nyampe di hotel langsung beberes, bersih-bersih, terus ya nonton lah. Nah rencananya besoknya itu kita semua mau pulang, jadi cuma sehari, bener-bener cuma sehari ngejenguk, silaturahmi, besoknya kita pulang karena waktu itu mepet. Besoknya lagi mamah aku kerja dan mamahku nggak ambil cuti, jadi benar-benar singkat banget di Pontianak. Selesai beberes itu sekitar jam 5 sore, mamah aku ngajakin uwa aku nih buat balik lagi ke rumah sakit. Mama aku bilang ke uwa aku, teh kita ke rumah sakit lagi yuk abis maghrib, atau enggak ya abis ini kita langsung berangkat aja gitu. Pokoknya begitu maghrib kita langsung ke rumah sakit sekalian pamitan sama keluarga di sana, biar besok pagi kita langsung ke bandara buat pulang. Jadi nggak perlu balik lagi ke rumahnya, langsung berangkat ke bandara gitu. Tadi niatnya mau kayak gitu. Terus kata uwa aku, ya udahlah besok aja, kita juga baru nyampe ke hotel gitu kan. Lagian kalau besok kan ya paginya kita pamit ke rumah
baru nanti kita langsung ke bandara. Cuma mama aku bilang, nanti takutnya telat, keburu-buru atau gimana, mending sekarang gitu kan. Kalau maghrib kan waktunya lebih lama dibanding besok pagi, takutnya keburu-buru malah telat nanti pesawatnya. Terus ya udah, akhirnya mama aku sama uwa aku, sama tante aku, pokoknya bertiga ini balik lagi ke rumah sakit abis maghrib. Terus yang di hotel ini ada Nin, ada Farel, sama ada Humairah. Kita semua waktu itu lagi santai-santai aja sih di hotel. Aku lagi main sama Humairah. Biasa Humairah masih bayi lagi ngoceh-ngoceh gitu. Ya udah, ya aku lagi main-main aja sama Humairah. Terus Farel lagi nonton SpongeBob di TV. Kita tuh waktu itu nginep di hotel yang benar-benar sepi banget. Karena kan ya kita kesana bukan pas hari libur gitu, bukan weekend atau bukan libur panjang, jadi benar-benar hotelnya tuh sepi sama pengunjung. Terus kita waktu pas maghrib itu lagi ngobrol-ngobrol, terus nenek aku juga lagi tiduran di kasur. Nah tiba-tiba si Farel ini, jadi ruangannya itu bentuknya persegi panjang, dimana TV-nya itu deket sama lemari pakaian dan sejajar sama pintu hotel. Nah si Farel ini pas lagi nonton ngeliat ke arah pintu, terus bilang ke aku, "Mbak, ada orang tuh." Terus aku bilang, "Siapa?" Ya aku kira kan kayak misalkan cleaning service atau dari pegawai hotel yang mungkin ingin menawarkan servis atau gimana kan. "Siapa?" gitu. "Nggak tahu." gitu. "Emang ada yang ngetok-ngetok?" kata aku gitu. Terus kata Farel, nggak ada. Itu ada orang di dekat pintu." Terus ya aku kan bingung ya, ada siapa sih gitu kan. Terus gak lama si Farel ini bilang, "Mbak, orangnya makin mendekat. Sekarang udah di depan lemari." Dan di saat itu juga aku sama Nin itu benar-benar ngerasa merinding banget, merinding sejadi-jadinya. Ditambah lagi si Farel ini bilang, orangnya diem ngeliat ke arah sini. Terus aku nanya, aku gak berani ngeliat ke arah sana waktu itu, benar-benar langsung aku gendong Humairah karena namanya masih kecil dan maghrib gitu kan. Jadi aku gendong Humairah, aku peluk. Terus Nin nanya ke Farel, "Siapa? Ciri-cirinya kayak gimana?" Terus si Farel ini nyebutin lah ciri-cirinya kayak gimana. Farel bilang, "Ada orang di depan lemari, sekarang jalan ke arah sini. Orangnya pakai baju putih panjang." Terus Farel tuh kayak mikir, bilang, "Perempuan. Bukan deh. Nenek-nenek. Bukan deh. Kakek-kakek. Pokoknya pakai baju putih panjang, tapi mukanya tua." Farel bilang kayak gitu. Rambutnya pendek. Terus kita bingung kan kalau misalkan ada anak kecil yang ngeliat kayak gitu, kita langsung ya merinding aja. Aku juga saat itu ngerasa merinding, tapi nggak berani lihat ke arah lemari. Tapi anehnya si Farel ini nggak merasa takut atau gimana. Biasanya anak kecil kalau ngeliat sesuatu yang serem itu kan langsung ngejerit atau nangis atau ketakutan. Ini tuh nggak sama sekali. Jadi kayak Farel ngeliat orang biasa aja gitu. Terus nggak lama aku nanya, "Sekarang dia di mana?" Itu senyum ke arah sini, terus hilang lagi. Udah, Farel cuma lihat seperti itu. Langsung aku sama Nin tatap-tatapan. Terus ya istilahnya kayak ngomong dalam hati, "Itu siapa? Yang Farel lihat siapa?" Kita semua tuh bingung sebenarnya. Aku sama Nin tuh bingung, Farel tuh lihat siapa gitu. Karena ya namanya anak kecil, aku mikirnya Farel itu bukan ngelihat sesuatu yang serem, karena dia nggak sama sekali ngerasa ketakutan gitu loh.
aku ngerasa oh ya udah, selama yang dia lihat nggak serem ya udahlah, selama nggak ganggu ya udah, hidup di masing-masing tempat aja gitu kan. Terus nggak lama kemudian, jam mau isya, mama aku nelpon ke HP Nin. Mama aku ngabarin bahwa ayah mertua dari tante aku udah meninggal. Dan di saat itu ya kita semua kaget. Terus akhirnya mama aku pulang nih ke hotel, terus bilang sama Ua sama tante, tuh untung aja kita ke rumah sakitnya sekarang, kan kita nggak tahu yang namanya umur. Dan mamaku cerita pas di rumah sakit, memang ayah mertua dari tante aku ini detak jantungnya tuh udah nggak beraturan, dan nggak lama kemudian beliau meninggal. Besok paginya kita semua ke rumah dari pihak suami tante aku. Kita baru berani cerita tentang kejadian di hotel itu begitu check out, dan kita nggak berani cerita di saat itu juga ke mama, Ua, sama tante. Akhirnya kita cerita pas udah nyampe di rumah pihak suami tante aku. Kita ceritain lah gimana kejadiannya, Farel ngeliat apa. Dan di rumah sana itu dipasang ada kayak jubah putih gitu, karena memang almarhum dari ayah mertua tante aku ini sosok yang agamis, taat ibadah, dan kalau kemana-mana tuh suka pakai gamis putih, gamis panjang, terus suka pakai peci juga. Begitu nyampe di rumah pihak suami tante aku, Farel langsung ngeliat jubah putih yang digantung di pintu kamar dari almarhum ayah mertua tante aku. Terus Farel bilang ke aku, nyenggol gitu tangannya, mbak, kayak gitu baju yang aku lihat semalam. Terus aku bilang, masa? Iya, putih panjang kayak gitu. Nah, gak lama dari situ Farel ngeliat ada foto dari almarhum nih. Terus dia langsung bilang ke aku, mbak, ini yang aku lihat semalam. Aku ngeliat kakek ini di hotel. Tapi ya mungkin namanya anak kecil bingung kali ya, mungkin ngelihat ada sosok laki-laki tua memakai jubah putih, jadi bingung interpretasinya tuh apa. Karena memakai jubah putih mungkin dianggapnya perempuan, terus karena mukanya tua mungkin dianggap nenek-nenek, tapi begitu lihat potongan rambutnya pendek ya bilangnya kakek-kakek. Terus aku langsung bilang ke Nin, kata Farel yang dilihat itu mukanya kayak almarhum abah, terus bajunya juga persis kayak yang digantung di depan pintu. Akhirnya kita cerita nih ke mama sama Ua sama tante. Terus mama bilang, jangan-jangan itu emang ruh dari abahnya, almarhum abahnya Humairah. Karena sebelum beliau meninggal, beliau udah sering banget mau ketemu sama Humairah, karena memang belum pernah ketemu sama sekali. Mungkin itu ruh dari almarhum yang ingin ngelihat Humairah. Dan gak lama kemudian ada kabar bahwa almarhum atau ayah mertua dari tante aku ini meninggal di rumah sakit. Itu juga aku inget nih sama salah satu film yang pernah aku lihat. Dan di film itu menceritakan bahwa seseorang yang sedang kritis atau koma, itu ruhnya bisa jalan-jalan gitu. Maksudnya bisa keliling lingkungannya, terus bisa ketemu orang lain, tapi orang lain itu ya nggak bisa melihat sosok ruh itu. Jadi seakan-akan kayak
bisa terbang bebas gitu loh, bisa terbang bebas keliling di sekitar lingkungannya. Ya gitu, aku tiba-tiba kepikiran ke situ, jangan-jangan yang Farel lihat itu adalah sosok ruh dari almarhum ayah mertua tante aku yang sedang koma dan ingin melihat Humairah pada saat itu. Ya sebenarnya aku nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak. Apakah benar seseorang yang sedang koma atau kritis ruhnya bisa, istilahnya bisa jalan-jalan pergi keluar tubuhnya atau tidak? Aku nggak tahu. Balik lagi ke pemikiran kalian masing-masing. Sebenarnya yang dilihat Farel itu siapa? Apakah mungkin sosok yang menyerupai dari almarhum, atau mungkin ruh dari almarhum itu sendiri? Ya, itulah cerita pada hari ini. Cerita yang sebenarnya cukup membuat aku flashback lagi ya ke kejadian pada saat itu, yang benar-benar bikin merinding sekaligus bikin kaget juga sih, karena yang dilihat Farel itu sampai sekarang aku belum tahu apakah itu ruh atau satu sosok yang menyerupai almarhum. Baik lagi ya ke pemikiran kalian masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian, bisa mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menunggu atau menantikan cerita selanjutnya. Dadah. Salam sobat kriminal, creepy midnight paranormal. See you.